Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda kelas 5A bertemu lagi dengan Ibu Intari di kelas 5, kelas yang lebih tinggi ya. Maka dari itu kita harus lebih rajin belajar karena setahun ke depan kita akan menghadapi kelas 6 yang lebih serius. Nah, untuk hari ini kita akan belajar mengenai organ gerak hewan. Materi ini ada di tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Kalau di buku kalian berada di halaman 2 sampai 7. Oke, seperti biasa, sebelum mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam memahami materi yang akan kita pelajari. Berdoa di dalam hati, mulai. Selesai. Nah, sekarang Ananda boleh dibuka halaman 2 di buku paketnya. Di sini ada percakapan yang terjadi antara ayah dan anak yang berada di peternakan kelinci. Anaknya bertanya, "Pak, lucu ya kelinci-kelinci itu, bulunya tebal dan gerak-geriknya lincah. Kenapa kelinci bisa meloncat dan berlari dengan lincah seperti itu ya?" Kemudian ayahnya menjawab, "Benar, kelinci dapat bergerak lincah karena didukung oleh organ-organ geraknya. Pada dasarnya, organ gerak kelinci serta hewan lainnya hampir sama dengan organ gerak manusia." Kemudian, karena percakapan tersebut, si anaknya bisa menyimpulkan bahwa tanpa organ gerak kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun. Nah, kira-kira nih ya, kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan tangan dan kaki kepada kita, apakah kita bisa dengan mudah atau dengan bebas melaksanakan kegiatan sehari-hari? Tentu tidak ya. Maka dari itu, kita harus banyak-banyak bersyukur karena bisa diberikan tangan dan kaki dan diciptakan fisik dengan sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, birobbil alamin. Oke, kita buka halaman 3. Di situ ada kegiatan ayo membaca. Kita akan membaca teks yang di dalamnya terdapat gambar kelinci sedang melompat seperti ini, ya. Mari kita membaca bersama-sama. Organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang memengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Nah, itu dari teks organ gerak manusia dan hewan. Selanjutnya di halaman 4 ada ayo berlatih.
Nah, Ibu akan mengingatkan kembali mengenai ide pokok atau kalimat utama pada sebuah paragraf yang sebetulnya sudah ya di kelas 4. Nah, ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan dalam bentuk kalimat utama. Kalimat yang memuat ide pokok ini bisa berada di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Nah, contohnya seperti apa? Ada juga di buku. Nah, untuk paragraf 1, ide pokoknya adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Sedangkan kalimat pengembangnya adalah secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Nah, ide pokok ini kan tadi kalimat utama ya. Nah, atau gagasan utama. Kalau kalimat pengembang ini adalah kata lain dari gagasan pendukung atau kalimat pendukung. Nah, masih ingat nggak kalimat pendukung atau kalimat pengembang ini apa ya? Nah, kalimat pengembang ini adalah kalimat yang menjelaskan dari ide pokok. Ide pokok yang ini dilengkapi atau dijelaskan oleh kalimat pengembang. Sudah ingat kembali? Pasti dong. Nah, masih di halaman 4, kita kerjakan bagian ayo berlatih. Tadi kan Ibu sudah membahas mengenai ide pokok dan kalimat pengembang di paragraf 1. Sekarang kalian buat terlebih dahulu tabel yang seperti ini. Nih, seperti ini. Buat dulu di buku tulis. Kalau sudah, kalian amati baik-baik, dicermati. Teks paragraf 2 itu ide pokoknya apa, kalimat pengembangnya apa. Nah, sekarang Ibu kasih clue atau kasih petunjuk terlebih dahulu. Nah, Ibu sudah berikan garis bawah yang berwarna merah. Ini adalah ide pokok dari paragraf yang kedua. Kalau kalimat pengembangnya apa ya? Yang mana ya? Silakan tulis sendiri di kolom sebelah sini. Oke. Selanjutnya paragraf ketiga. Nah, kalau paragraf ketiga kalimat utama atau ide pokoknya mana ya? Oke, yang ini. Ternyata ide pokoknya ada di akhir, tidak selalu di awal ya. Nah, kalau sudah ada ide pokoknya, manakah kalimat pengembangnya? Mana ya kira-kira? Tulis sendiri di sini, ya kan? Sekarang paragraf yang keempat. Oke, ide pokoknya berada di awal kalimat. Kalimat pengembangnya mana? Tulis di sini sendiri, kalian pasti bisa. Terakhir, paragraf kelima, ini adalah ide pokoknya, kalimat pengembangnya juga sama, tulis sendiri. Oke? Siap? Selamat mengerjakan. Nah, kalau kalian sudah mengerjakan di halaman 4 tadi, kita buka halaman 5. Di sini Ibu berikan tanda tanya merah, ya. Tanda tanya merah besar kelap-kelip. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya kalian harus mengerjakan sendiri. Artinya Ibu tidak akan menuliskan contohnya. Tapi pahami terlebih dahulu kalimat perintahnya. Kembangkan ide-ide pokok berikut menjadi sebuah paragraf. Artinya ide pokoknya sudah tersedia ada di sini. Loh, ada 3 kan ya? Nanti dari ide pokok ini kalian membuat kalimat yang bisa menyusun menjadi sebuah paragraf. Nah, contohnya gini nih. Yang ini. Organ gerak banyak sekali fungsinya. Ini ide pokok. Kalian tulis lagi di sini. Misal, organ gerak banyak sekali fungsinya. Pada manusia, organ gerak kaki itu berguna untuk berjalan. Sedangkan organ gerak tangan berguna untuk mengambil sesuatu.
Pada misalnya hewannya, pada ayam, organ gerak kakinya bisa berguna untuk berjalan dan sebagainya. Pokoknya kalian tuliskan dari organ gerak yang ini sama yang ini, kalimat utamanya menjadi sebuah paragraf. Kalian pasti bisa. Boleh bekerja sendiri, boleh juga bekerja sama dengan teman, ya. Oke, kalau sudah mengerjakan tugas-tugas yang tadi sudah kita bahas, berarti kalian sudah selesai mempelajari dari tema 1, subtema 1, pembelajaran 1 hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, mudah-mudahan diberikan kelancaran dan kepahaman yang selamanya, yang tidak akan pernah pudar gitu ya. Terima kasih sudah menyaksikan pembahasan dari Ibu dan selamat belajar. Walaupun kita belajar daring, tapi tetap harus seperti belajar di sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.